Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan membedah anatomi dari Adaro Energy, salah satu raksasa energi di Indonesia. Kita akan coba lihat gimana sih cara mereka menjawab sebuah pertanyaan super klasik di dunia manajemen. Bagaimana caranya membangun sebuah benteng yang kokoh, sementara di luar sana ada badai pasar global yang sama sekali nggak bisa kita kendalikan. Nah, ini bakal jadi studi kasus yang seru banget tentang strategi, ketahanan, dan kendali internal yang cerdas. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Coba bayangkan sejenak ya, Anda itu pimpinan di sebuah perusahaan raksasa. Produk utama Anda harganya ditentukan oleh pasar global yang, ya ampun, liar banget. Anda nggak bisa kontrol harganya. Jadi, apa yang bisa Anda kontrol? Inilah dilema strategis yang akan kita coba pecahkan bersama hari ini. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita akan bedah dalam 5 langkah. Kita mulai dari panggung besarnya dulu. Terus kita lihat keunggulan unik yang Adaro punya, ancaman-ancaman yang menghadang, strategi pertahanannya, dan kita tutup dengan visi mereka ke depan. Yuk kita mulai? Oke, pertama-tama kita lihat dulu panggung globalnya. Karena untuk bisa benar-benar paham Adaro, kita harus paham dulu di mana mereka bermain. Posisi Indonesia itu krusial banget, walaupun mungkin bukan yang paling besar cadangannya, tapi menguasai 2,2% dari total cadangan dunia, itu angka yang signifikan loh. Ini ngasih pemain seperti Adaro fondasi sumber daya yang kuat banget untuk jangka panjang. Tapi, yang lebih penting dari sekedar punya cadangan itu adalah produksi. Nah, di tahun 2016, Indonesia adalah produsen batu bara terbesar kelima di dunia. Jadi ini bukan cuma soal punya harta karun di dalam tanah, tapi juga soal menjadi pemain kunci dalam rantai pasok energi global. Nah, di tengah pasar komoditas yang super padat ini, gimana caranya sebuah perusahaan bisa tampil beda? Adaro punya jawaban yang sangat menarik. Sebuah produk yang bisa dibilang anomali. Inilah dia jagoannya, Envirocol. Ini bukan batu bara biasa. Keunikannya itu ada di kimianya, kadar polutannya rendah banget. Coba pikirin, di industri yang terus-terusan disorot karena isu lingkungan, punya produk yang lebih bersih kayak gini tuh ibarat punya kekuatan super yang bisa langsung jadi keunggulan kompetitif. Nah, disinilah keunggulan kimia tadi itu diterjemahkan jadi keunggulan ekonomi buat pelanggan. Gini deh, kalau pakai Envirocol, pelanggan bisa motong besar-besaran belanja modal atau capex mereka untuk teknologi filter polusi yang mahal itu. Nggak cuma itu, biaya operasional harian atau OPEX juga jadi lebih ringan, karena mesin pembangkit listrik mereka jadi lebih bersih dan efisien. Jadi, poin utamanya adalah ini. Adaro tuh nggak cuma jualan komoditas, mereka jualan solusi. Solusi untuk efisiensi biaya dan juga solusi untuk kepatuhan regulasi lingkungan. Inilah yang mengubah posisi mereka dari sekedar pemasok menjadi mitra strategis bagi pelanggan mereka. Cerdas kan? Tapi punya produk premium bukan berarti Anda jadi kebal terhadap segalanya. Adaro masih harus berhadapan dengan kekuatan pasar eksternal yang brutal yang sama sekali di luar kendali mereka. Nah, disinilah inti dari tantangan yang mereka hadapi. Jadi, ada 2 medan perang utamanya. Pertama, kebijakan negara lain, terutama Tiongkok. Satu keputusan aja di Beijing itu bisa mengguncang seluruh pasar global. Kedua, ya harga batu bara acuan itu sendiri, yang pada dasarnya cuma cerminan dari gejolak pasar global. Dua-duanya mutlak di luar kendali Adaro. Dan ini membawa kita balik lagi ke dilema awal. Ini tuh prinsip dasar manajemen banget. Kalau Anda nggak bisa mengendalikan harga, maka Anda harus dengan obsesif mengendalikan segala sesuatu yang lain. Jadi pertanyaannya, gimana cara Adaro melakukannya? Jawabannya adalah dengan membangun benteng pertahanan internal yang super kokoh, yang terdiri dari 3 strategi atau 3 jurus utama. Yuk, kita bedah satu persatu. Logika strategi Adaro ini elegan banget. Setiap ancaman eksternal, mereka lawan dengan pertahanan internal yang spesifik. Ini tuh contoh textbook banget soal gimana manajemen resiko yang proaktif itu bekerja. Mereka nggak cuma bereaksi, tapi merespon ketidakpastian. Jurus pertahanan yang pertama, disiplin biaya yang ekstrem. Logikanya sederhana. Ketika Anda nggak bisa naikin harga jual, satu-satunya cara buat melindungi margin keuntungan, ya dengan jadi produsen yang biayanya paling rendah. Setiap rupiah itu dihitung. Jurus kedua adalah keunggulan operasional. Ini lebih dari sekedar potong biaya loh. Ini tentang merekayasa seluruh proses, dari tambang sampai ke pelabuhan, supaya jadi seefisien mungkin. Tujuannya, menghilangkan pemborosan, mempercepat waktu, dan memaksimalkan output. Dan yang ketiga, perencanaan jangka panjang. Alih-alih panik dan melakukan PHK massal pas harga anjlok, Adaro punya strategi buat menjaga operasi dan tenaga kerja mereka tetap berjalan.
Ini bukan cuma menciptakan stabilitas, tapi juga menjaga talenta-talenta kunci mereka, jadi pas pasar pulih, mereka siap tancap gas lagi. Nah, kalau kita bicara soal keunggulan operasional, inilah wujud nyatanya. Sebuah contoh klasik dari yang namanya integrasi vertikal. Gampangnya, Adaro punya dan mengendalikan semuanya. Dari tambangnya, fasilitas pemprosesannya, jalan angkut pribadinya, sampai ke pelabuhan dan armada kapalnya. Dengan menghilangkan ketergantungan sama pihak ketiga, mereka dapat kendali mutlak atas biaya, kualitas, dan jadwal. Total kontrol. Tapi Adaro nggak berhenti di situ. Mungkin strategi mereka yang paling canggih adalah melihat jauh melampaui bisnis inti pertambangan dan mulai membangun sebuah ekosistem. Ini langkah strategis yang brilian banget. Mereka mengambil apa yang biasanya jadi cost center, pusat biaya, kayak unit logistik atau jasa kontraktor, dan mereka sulap jadi profit center yang mandiri. Jadi unit-unit ini nggak cuma melayani Adaro, tapi juga bisa jualan jasa ke pasar di luar sana. Tujuannya adalah evolusi. Jadi setiap anak perusahaan itu didorong buat jadi mandiri, bersaing, dan tumbuh di pasar terbuka. Cita-cita jangka panjangnya, mereka bisa jadi cukup kuat buat melakukan IPO sendiri. Ini sama aja dengan menciptakan mesin-mesin pertumbuhan baru yang terdiversifikasi buat seluruh grup Adaro. Jadi, kalau kita rangkum, inilah dia benteng pertahanan Adaro, dibangun di atas 3 pilar super kuat. Pertama, produk premium yang ngasih mereka keunggulan di pasar. Kedua, rantai pasok absolut yang ngasih kendali penuh atas biaya. Dan ketiga, ekosistem mandiri yang membangun ketahanan lewat diversifikasi. Pada akhirnya, inilah transformasi yang mereka capai. Lewat kendali internal yang cermat dan luar biasa ini, Adaro berhasil bertransformasi. Dari yang tadinya cuma jadi pengikut harga komoditas, menjadi arsitek yang merancang masa depan energinya sendiri. Dan sebagai penutup, coba kita renungkan pertanyaan ini. Adaro sudah berhasil membangun benteng yang luar biasa untuk menahan gejolak pasar. Tapi, tantangan terbesar berikutnya mungkin bukan lagi soal harga, tapi soal relevansi. Di tengah gelombang transisi energi global yang makin kencang, apakah benteng yang sama kuatnya ini masih bisa bertahan? Nah, itulah pertanyaan strategis yang akan menentukan masa depan mereka.